kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang menjelang sore hari ini kita bersama-sama di sini kumpul. Sengaja memang saya mau kalian kalian memahami, ya, dan tahu apa tugasnya nanti. Ya. Tadi saya sudah jelaskan mengenai ini dan kalian sudah paham. Ya. Cuma saya tidak mau hanya kayak tadi, ya, simpel-simpel saja. Ya, kalau di pembukaan, ya, di pembukaan, kalau kalian lihat di pembukaan itu kan biasa saja. Kalian sudah tadi saya beri pemahaman dengan jelas tentang itu, dan saya kira itu tidak perlu lagi kita terlalu larinya ke situ. Tapi saya intinya mau bagaimana teman-teman ini bisa melakukan, ya, bisa melakukan penilaian pada saat kalian mendapat surat perintah dari pusat. Saya mau bilang begini, Anda sekalian adalah orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang yang terpilih, tapi jangan dijadikan kesombongan. Orang-orang yang terpilih menjadi wakil pusat untuk menyeleksi calon pelatih baik di cabang maupun di ranting. Ya, misalnya ranting butuh pelatih, kalian yang seleksi. Tapi jangan melakukan penilaian apapun bila mana belum ada surat perintah dari pusat, dan itu ditandatangani oleh ketua umum. Ya, tidak boleh melaksanakan. Dan bukan kalian yang bermohon bila membutuhkan pelatih di cabang atau di ranting. Yang bermohon adalah ketua cabang atau ketua ranting yang bermohon. Kalau ketua ranting itu bermohonnya ke cabang, ya. Nanti cabang yang bermohon sekalipun orang ranting yang mau diseleksi, gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan, kalian akan dengar kembali materi ini. Nanti ba'da asar kita kumpulkan semuanya kembali di ruangan di lantai 3. Salah satunya ini saya akan singgung. Jadi tentu sangat baik buat kalian. Kenapa? Karena materi ini berkali-kali kalian dengar, ya. Oke. Selanjutnya surat pernyataan kalian sudah lakukan tadi, ya. Kalian sudah lakukan dan mendengarkan saya bagaimana menjelaskan ini semuanya, ya. Termasuk tadi yang tidak memahami tentang hierarki, ya. Hierarki itu apa tadi? Ada struktur dalam kepemimpinan dalam organisasi, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau dibalik, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, gitu. Tapi intinya adalah yang namanya jalur, ya, ada jalur komando, ada jalur koordinasi, ya. Itu yang harus kalian pahami, ya. Jadi untuk ini tidak masalah. Nah, sekarang yang ini instrumen penilaian. Inilah yang saya bilang tadi, kalau 12 jurus, ya, karena memang 12 jurus, dan ini harus dilakukan 12 jurus, ya. Jadi kalau kalian bawa pulang ini, karena ini saya memang kasih kalian, ya, kalian boleh perbanyak, ya, atau simpan saja nanti, karena kalau kalian langsung perbanyak itu artinya dari kantong kalian. Ya, ketika mereka butuh, sudah ada surat perintah, nah, sampaikan bahwa harus ada dokumen, membutuhkan biaya untuk fotokopi dan lain sebagainya. Jangan ada yang mau keluarkan uang, ya.
Jangan. Mungkin kalau ada yang ikhlas tidak apa-apa, ya. Kalau kalian ikhlas tidak apa-apa. Tapi kalau itu hanya akan membebani diri kalian, jangan, ya. Jadi jangan. Karena sampai saat ini kita pusat belum bisa memberikan teman-teman bantuan operasional. Ya, doakan saja. Anda sudah menyampaikan ke saya, tapi waktu itu kan dalam kondisi saya anggota biasa. Beliau sudah berpesan sama saya mulai merintis usaha setelah utama. Ya, doakan saja. Mudah-mudahan. Mungkin nanti kalau sudah mulai ada penghasilan kecil-kecilan kita bisa melakukan. Kalau ada kegiatan penilaian atau apa, mudah-mudahan kita mulai bisa mensubsidi ketika usaha. Gitu. Nah, yang saya mau bahas ini instrumen ini, ya. Dan saya mau kalian pahami instrumen. Kalau berbahasa kesempurnaan pembukaan, ada 5 poin penilaian. Ada sangat kurang, ya, kalau pembukaannya sangat kurang, pokoknya menurut pengamatan kita sangat jauh dari yang kita harapkan. Itu namanya kurang, sangat kurang. Itu nilainya 1. Jadi makanya saya kasih angka 1 sampai 5 aja. Ya, itu nilainya 1. Ya, kalau nilainya 1, centang saja di bawah. Centang, tahu centang? Ya, karena itu kita sudah tahu nilainya 1. Mau juga tulis angka 1 boleh. Ya. Kemudian kalau ya sudah ada sedikit bayangan tentang pembukaan jurusnya, cuma masih jauh, kurang. Ya. Kemudian cukup yang lebih di atas lagi. Ya. Kemudian selanjutnya baik, sudah baik tapi belum sempurna. Ya. Sudah baik tapi belum sempurna. Nah, dia sudah dapat nilai 4. Kemudian selanjutnya sangat baik. Nah, yang sempurna ini, sempurna betul. Nah, itu sangat baik. Itu yang nilainya 5. Centang atau beri angka 5 di kolom itu. Paham? Nah, selanjutnya kesempurnaan gerakan sebelum inti pertama. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud? Gerakan kesempurnaan gerakan sebelum inti pertama. Siapa yang bisa? Siapa mau main jurus di sini dulu untuk dicontohkan supaya mudah? Saya Pak Umar. Kesini. Mulai jurus 1 saja, pembukaan, ya, pembukaan dulu. Ya. Inilah yang disebut gerakan sebelum inti pertama. Berhenti sebelum inti, ya. Itulah gerakan sebelum inti pertama. Paham ya? Bagaimana dia menggerakkan itu? Silakan menilai dari 1 sampai 5. Ya, dia posisinya di mana? Inti pertama kan sudah jelas, pasti kalian paham. Sekarang gerakan kesempurnaan gerakan balik pertama yang mana? Coba contohkan tadi. Jurus 1 tadi Pak. Ya. Balik. Nah, ini yang dimaksud gerakan balik. Ya, itu balik pertama. Di jurus kita ada berapa gerakan balik? 4 sebenarnya, tapi kita tidak ambil yang keempat karena dia sudah penutup yang keempat. Jadi kalian bisa kira-kira paham dari 1 sampai 16 ini, sampai 6
16. Iya. Bisa? Bisa. Nah, kalau bisa, tapi gimana ya kalau kalian coret-coret itu? Tapi kan bisa bikin ulang kalau mau. File. Nah, enggak, nanti dibikin grup. Ya, akan bisa Ya, nanti dibikin grup. Tapi nanti intinya grup itu nanti akan dibuat. Tentu pelatih yang buat, pelatih umum. Ya. Makanya tadi saya absen, jangan sampai mereka tidak catat siapa-siapa yang masuk di situ. Nah, nomor WA kan ada di itu surat pernyataan, ya kan? Nah, saya mau, kenapa saya bagikan pulpen? Seandainya ada yang bisa gerak, siapa yang bisa gerakan jurus atau bisa panggil satu orang di sana yang satu di sana yang peserta. Pergi ya, bila minta satu peserta, karena saya mau semua belajar mengisi. Saya mau lihat di sini. Izin Pak ya. Ya, saya mau melihat hasil kerja kalian. Ngoceh di sini, kalian bilang paham. Pahamnya itu saya tidak tahu. Paham atau paham? Gitu. Karena saya mau sampai di nilai akhir, ya. Saya mau lihat kalian bagaimana membuat totalnya, lalu menempatkannya di mana yang di kategori ini di bawah. Karena ini ada kategori sangat kurang, nilainya adalah 0 sampai 16. Kemudian kategori kurang 17 sampai 34. Kemudian kategori cukup 35 sampai 51. Kategori baik 52 sampai berapa sih? 68. Kategori baik sekali 69 sampai 85. Tuh. Jadi saya mau lihat bagaimana kalian ini mengerjakan ini, ya. Saya mau lihat seperti apa kalian mengerjakan. Ada siap? Siap. Ada siap? Pelatih atau Anu saja, peserta saja minta satu. bilang apa yang dilatih atau bagaimana? Peserta calon pelatih ambil satu. Karena kalau ini yang saya ambil, ada yang tidak bekerja. Nah, saya mau lihat bagaimana hasil kerja kalian. Gitu. Saya tidak mau kalau satu orang di sini mencontohkan, akhirnya dia tidak punya pekerjaan yang bisa saya lihat. Gitu. Saya mau lihat apakah sudah benar pekerjaan kamu atau tidak. Jangan sampai nanti membuat pusing pelatih umum, ya. Karena di sini nanti kalian bukanlah orang yang akan menentukan seorang calon pelatih yang akan kalian seleksi itu layak atau tidak. Yang menentukan layak atau tidak itu adalah pelatih umum. Makanya kalian bekerja hanya membuat penilaian, menilai orang yang mau diseleksi. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, kalian bukan mengajari mereka, ya, bukan hanya mengamati, memberi nilai, ya. Jadi hanya mengamati, memberi nilai. Jangan sampai ada di antara kalian kalau ada yang salah, tidak begitu. Enggak, kalian mengamati saja. Tidak boleh tegur, nggak boleh ditegur. Jangan sampai terjadi begitu, nggak boleh. Atau tunjukkan yang benar begini, bukan di situ. Kalau yang benar begini itu tugasmu ketika kau di lapangan menjadi pelatih. Paham? Nah, jadi pekerjaan ini, tugas ini tidak menunjukkan yang salah dan yang benar. Ya, hanya mengamati. Enak sekali sebenarnya, hanya mengamati mereka melakukan. Lalu beri nilai. Hanya centang-centang. Kalau sudah centang kan sudah tahu. Setiap kolomnya ini, kolom pertama sampai kolom kelima
sudah tahu. Oke, paham kan? Ya. Oke, wah ternyata lagi Dia 17 juga. Hah? Oh, 17 nih. Apa? Dikirim ke sini. Enggak apa-apa. Enggak, kalau begitu kau saja main jurus. Makanya kau salah paham. Gerakannya? Ya. Oh, dari Anggaplah kau calon pelatih Ya. yang menggerakkan jurus. Maaf Pak. Berarti kalau sangat baik, sempurna dan 5. Ya, centang saja. Yang penting itu angka itu menunjukkan nilainya. Ya. Oke. Oke. Baik. Bismillah. Amati sambil pegang mulutnya, beri nilai. Jangan sampai kalian terlambat karena sudah masuk ke gerakan jurus sebelum inti kedua. Ini gerakan jurus sebelum inti kedua. Nah, ini inti kedua. Gerakan balik pertama. Ini gerakan jurus sebelum inti kedua. Sekarang inti kedua. Nah, kalian jangan terlambat. Gerakan balik kedua. Gerakan jurus sebelum inti ketiga. Ini gerakan jurus sebelum inti ketiga. Inti ketiga. Nah, itu langsung penutup, ya kan? Sudah terisi? Sudah selesai tugas. Terima kasih. Kalau sudah. Hairudin, Dek. Ini saya hafal sekali nih Hairudin. Ada 2 Hairudin. Mana Hairudin yang satu? Ada di sana Pak. Oh. Oke, bagus. Tepuk tangan. Sudah. Artinya dia sudah bisa. Akram Muasan. Akram Muasan. Baso. Mana? Oh ya, ini dia pakai centangnya. Oke, bagus. Ya. Sudah bisa, ya. Intinya kalian bisa. Hadir. Instrumen sudah, foto-foto gampang kalian pahami, ya, gampang. Yang jelas itu tadi, foto itu harus kalian kelihatan pada saat menilai. Jadi kalian itu tidak mesti pakai alat latihan, mau pakai jeans, mau pakai apa. Yang harus, yang wajib pakai pakaian latihan adalah orang yang diseleksi, ya. Karena kalian bukan mau main jurus, hanya menilai, ya. Mau pakaiannya kayak pakaian pesta juga boleh. Silakan. Nah, berita acara ada yang sulit? Coba lihat di belakang. Kenanya harus kalian yang kerjakan ini. Intinya tinggal mengisi yang kosong itu, kayak ini tidak. Karena nama yang dimaksud adalah namamu, kemudian jabatan dalam organisasi, jabatanmu apa di organisasi. Kalau kalian lulus di sini tadi, pasti pelatih, ya, pelatih cabang, ya. Nomor WA, ya, jangan sampai kamu nomormu berubah lagi, makanya tetap tulis. Kemudian
Telah melaksanakan proses seleksi calon pelatih sebanyak berapa orang yang kamu seleksi? Tulis kalau 2, 2, kalau 3, 3. Artinya banyak sekali nanti instrumen di situ karena satu orang 12. Itu. Jadi itu instrumen itu menjadi lampiran nanti ceritanya, ya kan? Orang anggota, kalau anggota cabang semua coret rantingnya, atau anggota ranting semua coret salah satunya. Tapi kalau ada cabang ada ranting, tidak usah di apa-apa itu, ya. Ranting apa namanya? Yang dimaksud di sini yang titik-titik. Cabang apa namanya? Misalnya cabang Bomana, tulis cabang Bomana. Paham ya? Pada hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pilih yang mana kamu laksanakan sesuai waktunya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di mana, ya, di mana. Nah, kalau lebih dari satu orang, berikut ini nama-nama peserta seleksi calon pelatih. Ya, urut 1 sampai berapa, kemudian 12 tadi itu nilai totalnya yang 12 masing-masing satu tadi, satu jurus, 12 itu rata-ratakan. Ya, total itu jumlahnya semua untuk ya tidak usah dulu pada persentase. Ya, total semua. Kalau sudah total dibagi 12 karena 12 jurus, itulah nilai rata-rata. Ya, paham? Oke. Nah, kemudian ini kenapa Makassar tenangnya? Ini hanya saja, contoh saja ya. Tim penyeleksi calon pelatih namamu di situ, tanda tangan, tidak pakai materai, enggak. Ini yang paling materai itu sudah pernyataan. Karena di sini ada stempel cabang, ya. Jadi ada mengetahui ada pembina cabang dan ada ketua cabang. Stempel itu biasanya di ketua cabang. Oke. Ya. Nama peserta seleksi calon pelatih itu maksudnya apa, Pak? Diulangi sekali, Pak. Oke. Tadi saya bilang kalau lebih dari satu orang, makanya pakai nama-nama. Kalau hanya satu orang, tetap saja nama-namanya, tapi satu saja isi. Tidak perlu. Kok ganti itu kata-katanya itu nama-nama kalau hanya satu orang. Nah, jadi misalnya kalau karena saya nah kalau hanya satu, langsung saja yang di sini terserah bahasamu bagaimana. Calon pelatih sebagai berikut atau calon yang diseleksi adalah langsung namanya, boleh nilai rata-rata sekian. Mau kalian bahasa pakai deskriptif diurai silakan. Yang penting ada nilai rata-rata. Mau kau tambahkan dia kurang, mudah-mudahan kurang, silakan kalau mau. Itu namanya deskriptif. Silakan kalian kembali ke kandangnya. Silakan bawa itu instrumennya, itu materinya dengan pulpennya, tidak usah kasih kembali. Iya. Harus cepat mereka, Pak.